Oke, rumusnya dari KC itu adalah produk dibagi dengan reaktan. Nah, kamu lihat di sini produknya dia fasenya bukan gas ataupun aki, tapi solid. Nah, solid itu bukan termasuk syarat dari kesetimbangan bukan termasuk syarat dari KC. Sehingga berubah menjadi bernilai 1. Jadi seperti ini, 1 terus dikasih koefisien. Koefisiennya kan di sini bernilai 2. Maka kita masukkan 2. Seperti itu. Lanjut, di produk itu ada Na sama Cl2. Na-nya di sini solid, maka langsung berubah menjadi 1 pangkat, di sini koefisiennya 2, jadi 1 pangkat 2. Per, karena Cl2-nya di sini bersifat gas, fasenya gas, maka kamu tulis lagi Cl2, terus di sini koefisiennya berapa? Kalau nggak kelihatan seperti ini, itu artinya 1. Sehingga 1 pangkat 2 kan 1. 1 pangkat 2 ini kan 1 dikali dengan Cl2. Sehingga hasilnya menjadi 1 per Cl2. Seperti itu. Itu nilai Kc-nya. Oke, dari sini ada yang masih belum mengerti? Gimana? Gak apa-apa. Sudah. Novel ya? Tadi yang tanya novel apa Iqbal? Enggak. Hampir mirip. Iya, saya tanya. Kamu ya? Gimana, Bal? Bal, novel. Nah, internet saya baru join. baru join. Ya, wis. Waktunya. Saya baru join. Ulang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, lanjut ya. Saya tak jelaskan lagi. Biar kalian paham. Karena materi ini, kalau kalian nggak paham, susah nanti di asam basa. Dan asam basa itu materi tersulit di semester 2. Sulit kalau mindsetnya sulit. Tapi menurutku sih paham, mudah kok sebenarnya. Yang penting kita memahami. Memang memahami itu butuh, apalagi laki-laki ya. Kadang tuh nggak pekan. Lanjut, wes bahasa apa coba? Nah, sekarang ya, kalau kita mau menentukan KC, Kp, yang pertama yang kita lakukan pertama adalah menyetarakan reaksinya dulu. Kamu lihat di sini Na-nya kan bernilai 1. 1 dapat dari mana? Dari bawah sini. Kalau bawahnya itu nggak kelihatan, itu artinya 1. Gitu. Di sini 1 ya. Terus di sini 2. NaCl-nya, Na-nya di sini bernilai 1, di sebelah kanan juga bernilai 1, maka setara untuk Na-nya. Yang Cl2-nya, Cl2-nya di sini kan 2 kan, maka di sebelah kiri Cl-nya itu berjumlah 2. Sedangkan di sebelah kanan itu berjumlah 1. Maka kita harus setarakan dengan kita kalikan 2. Dari sini maka nilai Cl2 itu sama dengan 2. Karena 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Nah, sama kan? Di sini Cl-nya 2, di sini 2. Nah, yang nggak sama sekarang adalah Na-nya. Na-nya di sini 2 kali 1 sama dengan 2. Sedangkan di sini 1. Maka kita kalikan 2 di sini. Gitu. Sehingga untuk mencari Kc, setelah kita menyetarakan, kita mencari Kc-nya dengan cara kita lihat syaratnya. Syaratnya fasenya harus gas dan aki. Oke, di sini yang fasenya gas dan aki itu cuma Cl2 saja. Maka yang selain gas dan aki itu akan berubah menjadi 1. Maka produknya kan yang ini kan, produk kan NaCl, maka dia berubah menjadi 1, terus kita beri koefisiennya 2. Dibagi dengan Na. Na di sini 1, terus koefisiennya di sini 2. Terus di sini ada Cl2. Nah, Cl2 koefisiennya 1. Nah, 1 pangkat 2 itu 1. Per 1 pangkat 2 itu 1 dikali dengan Cl2. Cl2 pangkat 1 kan 1 hilang aja. Sehingga 1 per, ini kan dikali.
maka menjadi seperti ini. Oke, dari sini ada yang ditanyakan. Ada yang masih belum paham. Oke, nanti semua KP juga sama. Nanti pakai gini. Aduh, jangan mati laptop saya, jangan mati. Kok bulat? Oke, ada yang ditanyakan? Tidak. Nggak ada. Enggak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, sudah di screenshot, Des. Deswita? Sudah, Ustaz. Bisa Sudah. ya? Novel Ya. sudah atau perlu diulang? Seperti L2 apa seperti L3, Ustaz? Apa? Seperti L2 ya? Ya, 1/CL2 itu 2. Oke, kalau nggak ada lanjut. Sekarang contoh soalnya. Baik, ini contoh soalnya sudah ada nilainya. Ada 0,2, 0,4, 0,5. Ini molnya ya, ini mol. Sedangkan yang diminta harus pakai konsentrasi. Nah, harus pakai konsentrasi ya. Harus pakai ini ya. Nah. Dalam bejana 1 liter terjadi kesetimbangan kimia. Oke, setiap mengerjakan kimia apapun babnya, tulis dulu persamaan reaksi kimianya. Oke, di sini 2SO3 gas, reaksi reversibel, 2SO2 gas ditambah dengan O2 gas. Syarat pertama, sebelum mengerjakan apapun, bab apapun di kimia, setarakan dulu. Itu sudah setara atau belum? Di sini kita lihat S-nya atau koefisiennya ada 2 ya. 2 kali 1, maka S-nya bernilai 2. Di sini S-nya juga bernilai 2. Nah, sama. O-nya 2 kali 3, 6. Di sini O-nya ada 2 kali 2, 4. Ditambah sebelah kanannya lagi ada 2. 4 tambah 2 sama dengan 6. Oke, setara. Oke, kalau soal-soal nanti kalau ulangan saya pasti tak kasih. Belum setara, seperti itu. Biar memudahkan kalian. Terus, sudah ya. Selanjutnya, pada saat keadaan setimbang. Oke, jadi kalau sudah ada kata-kata seperti keadaan setimbang, artinya kalian tidak usah pakai MRS. Langsung saja masukkan ke nilai KC-nya. Nah, KC itu rumusnya tadi apa? Produk dibagi dengan reaktan. Reaktan. Nah, tapi kamu lihat dulu, di sini mol, bukan konsentrasi. Maka kamu harus ubah dulu molnya menjadi konsentrasi. Maka mol tadi kan konsentrasi kan rumusnya mol dikali dengan volume. Volumenya di sini 1 liter. Maka langsung kita cari M, konsentrasi untuk SO2. Mol SO2 di sini kan 0,2. 0,2 dikali 1. Karena volume itu harus dalam bentuk liter. Jadi hasilnya sama dengan 0,2 M. Terus untuk MSO, ini sebenarnya MSO3 ya. Sorry, saya SO3 ini. MSO3, di sini SO2, maka 0,4 dikali 1 sama dengan 0,4 molaritas. Terus untuk konsentrasi O2 itu sama dengan 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1 molaritas. Kalau kalau sudah berubah menjadi konsentrasi atau molaritas, langsung bisa dimasukkan ke rumus ini. Waduh, kebabas. Bisa dimasukkan ke rumus ini. Nah, kita masukkan. Nah, sebelum memasukkan ini kita lihat dulu fasenya apakah ada selain gas dan aki. Nah, rupanya di sini semua gas, jadi bisa dimasukkan. Kita masukkan dulu untuk O2. Nah, seperti ini. Koefisien O2 di sini 1 ya. Terus di sini SO2. SO2 koefisiennya 2 dibagi dengan
SO3. Koefisiennya 2. Maka kita bisa masukkan 0,2 atau 0, O2 ini kan 0,1. Jadi 1 kali 10 pangkat min 1. Terus di sini untuk SO2 ini 4 kali 10 pangkat min 1. Dibagi dengan SO3 itu nilainya 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, di sini koefisiennya 2, di sini 2. Maka hasilnya nanti 1 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan 4 pangkat 2 kan 16. 16 min 1 kali 2 sama dengan 10 pangkat min 2. Dibagi dengan 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 10 pangkat min 2. Seperti itu. Sehingga jawabannya itu, kalau ini kan kita bisa coret ya. Coret. Jangan saya biar memudahkan. Nah, ini 4. 16 kali 1 kan 16. 16 kali 10 pangkat min. Nah, kalau perkalian seperti ini itu ditambah min 1 ditambah min 2 itu min 3 per 4 kali 10 pangkat min 2. 16 dibagi 4 itu 4. 4 kali, nah kalau ini kan dibagi kan, kalau dibagi maka ini pindah ke atas menjadi plus 2. Punya hutang 3 dibayar 2, maka masih punya hutang min 1. 4 kali 10 pangkat min 1 atau hasilnya itu 0,4. Terserah mau pakai koma-komaan boleh, pakai seperti ini namanya eksponen ya, boleh pakai eksponen itu juga boleh, terserah yang semudahnya kalian. Eksponen itu caranya gimana kok bisa tiba-tiba min 1? Kamu lihat di belakang koma itu ada berapa angka? Di sini kan 0,2, di belakang koma itu hanya 2. Maka jadinya 2 kali 10 pangkat min 1. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang masih kebingungan? Mungkin apa ya? Meda ada nggak? Ada ya. Sabina nih ya, S ini paling. Meda iso nggak? Terus apa lagi? Atia, Iqbal. Ustaz. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau yang pakai MRS itu gimana, Tet? Nah, nanti di tekanan. Memang saya sengaja nggak dulu. Oke, sudah. Ada kita udah di screenshot? Sudah. Sudah ya, kita lanjut. Oh, nggak jalan, kan? Kurang. Oke. Kelihatannya hari ini nggak ada tugas sih, karena saya sudah prediksi sampai 1,5 jam ini materinya. Oke, lanjut. Kesetimbangan kimia yakni tetapan kesetimbangan tekanan KP ya. Kita sekarang bahas KP, tadi KC. Jadi untuk syaratnya KP yang pertama itu kalau KC kan fasanya harus gas dan aki. Kalau tekanan itu fasenya cukup gas saja. Nah, itu syarat pertama. Syarat kedua harus menggunakan konsentrasi, harus menggunakan mol mol atau ATM dalam keadaan setimbang. Jadi kalau tekanan di fisika kan tekanan itu kan satuannya ATM, maka nanti kita satuannya ATM. Kalau konsentrasi tadi kan satuannya M atau molaritas. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Misalkan contohnya itu adalah H2 gas ditambah dengan Cl2 gas
dia akan menjadi HCl. Seperti itu. HCl gas. Nah, tadi sebelum kita mencari nilai Kp-nya, maka kita harus setarakan dulu. Di sini hanya 2, di sini 1, maka kita beri 2. Di sini Cl-nya 2, di sini Cl-nya juga 2, maka ini sudah setara. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai Kp. Nah, nilai Kp itu harus pakai ATM. Jadi gini, P produk ini koefisien dibagi dengan tekanan di reaktan. Jadi intinya itu sama aja. Ketetapan itu produk bagi reaktan. Cuma bedanya kalau yang KC pakai konsentrasi, kalau tekanan itu pakai ATM. Seperti itu. Nah, misalkan contohnya seperti ini, H2Cl2 sama HCl. Ini kan semua fasenya gas semua kan? Maka kita bisa masukkan. Jadinya seperti ini. Biasanya ada yang nulis seperti ini di jawaban. P produknya kan HCl ya. PHCl2 per PH2 PCl2 itu ada yang nulis seperti ini atau nulisnya juga seperti ini ada. Jadi gini, HCl2 mirip seperti yang di KC tadi. H2 terus Cl2 seperti ini. Nah, ini cara menentukan Kp-nya seperti ini ya. Kalau misalkan kasusnya kayak tadi, misalkan contohnya gini, Na, kok Na lagi ya, K aja wis. K solid ditambah dengan Cl2 gas menjadi KCl gas. Oke, kita setarakan dulu. K-nya di sini 1, di sini 1. Cl-nya di sini 2, di sini 1. Maka kita kalikan 2 di sebelah sini. Suara saya terputus-putus deh gitu. Enggak. Iya ya? Enggak, Zat. Enggak. Oke, lanjut. Di sini maka K-nya kan di sini bernilai 2, maka di sini 2. Sudah ya, sudah selesai, maka kita masukkan nilai Kp-nya. Karena di sini yang gas itu kan cuma ini sama ini ya. Nah, produk yang ini, maka kita masukkan nilai produknya KCl 2 seperti ini dibagi dengan, karena reaktan di sini ada yang solid, maka kita beri 1 pangkat 2 dikali dengan Cl2 sehingga jadinya seperti ini, KCl2 per Cl2 seperti itu. Nah, atau enggak gini aja, karena 1 ini nilainya tetap kan, walaupun dikalikan tetap. Biasanya yang selain yang tadi kan kalau KC itu kan fase gas sama aki, biasanya nggak usah ditulis seperti itu. Nah, di sini Cl2 sama KCl ini kan fasenya gas kan, sama-sama gas, langsung aja kamu tulis ini langsung aja nggak apa-apa. Ini kan saya menjelaskan kenapa kok hilang, karena hilangnya itu menjadi 1. Seperti itu. Kalian langsung tulis, kan katanya Ustadz Abi fasenya harus gas saja. Yo wis, yang K-nya kamu abaikan, nggak usah kamu masukkan. Itu nggak apa-apa, seperti itu. Nah. Oke, dari sini ada yang tanyakan. Tidak. Ada yang tanya. 40 dikurangi 4, 36. Jadi timer 35 aja. Oke, lanjut. Siapa ya? Naila ada nggak? Naila paham sama Jazuli? Naila, Jazuli?
Paham? Oke, Belum, nggak Dad. ada. Tapi Hah? nanti saya mau nyatet dulu. Oh, nyatet. Nanti biasanya kalau aku nyatet paham sendiri. Oh ya wes, ya nanti bisa tanya ya di luar pembelajaran kalau misalkan kurang paham. Oke lanjut. Sekarang, iya sudah di screenshot Des. Des Sudah, kita. Ustaz. Ya, ya. Sudah. CL2-nya koefisiennya 1. Hah? B. CL2-nya Oh iya. koefisien Oke, koefisiennya 1 sih. Screenshot lagi Des. Des kita. Ustaz. Ya. Lanjut ya. Sekarang contoh soal. Di sini pada suhu tertentu terjadi reaksi kesetimbangan berikut, yakni PCl3, ini sebenarnya tiganya di bawah ya. PCl3 bersifat gas ditambah atau bereaksi dengan Cl2 bersifat gas, reaksi reversibel PCl5 gas. Mula-mula, wes, ini ada kata ini ya, ada kata mula-mula. Kalau ada kata mula-mula, maka pasti pakai MRS. Gitu ya. Kalau di soal itu keadaan setimbang, aman kalian. Enggak ribet, maksudnya enggak panjang, langsung masukkan. Karena enggak pakai MRS. Tapi kalau sudah ada kata-kata mula-mula, maka itu harus pakai MRS. Nah, mula-mula direaksikan dengan 0,4 mol gas PCl3, maka ada nilai mol. Molnya itu mol dari PCl3. Mol PCl3 itu sama dengan 0,4. Mol dari Cl2 itu 0,4 juga. Dalam sebuah bejana tertutup. Jika saat setimbang, nah ini kan ada kata-kata setimbang juga kan. Kalian jangan terpengaruh. Wih, ini kata-kata setimbang, jadi nggak kacil langsung. Enggak. Kalau ada kata mula-mula, setimbang ini nggak usah dianggap. Gitu. Nah, nanti dianggapnya pada saat di MRS. Jadi kita tulis ya, mol PCl5 itu 0,1 mol. Seperti itu. Tekanan total gas dalam wadah tersebut sebesar 7 atm, maka P total yakni 7 atm. Harga Kp dan derajat, jadi kalau nggak salah di contoh soal tadi ada derajat disosiasi deh. Nah, nggak apa-apa di sini. Harga Kp dan nilai derajat disosiasinya berapa? Oke. Pertama, kita tulis dulu persamaan reaksinya. PCl3 gas ditambah dengan Cl2 gas akan menjadi PCl5 gas. Nah, maka ada mula-mula reaksi sama setimbang. Kita lihat dulu. P di sini nih. Sebelah kiri 1, di sini 1. Cl-nya di sini ada 3, di sini tambah 2, maka 5 kan? Di sini juga 5, maka sudah setara. Untuk memasukkan nilai di MRS itu harus pakai mol. Nah, kita masukkan mula-mula, jadi mula-mula 0,4 mol gas PCl3, maka kita masukkan PCl3 0,4 mol. Cl2 itu juga 0,4 mol. Nah, pada saat mula-mula produk belum terjadi, maka saya beri seperti ini. Ini artinya 0 gitu ya. Terus di sini juga dikasih tahu, jika saat setimbang terdapat 0,1 mol, nah, saat setimbang itu pada saat S, maka kita masukkan di sini 0,1. Nah, 0,1 mol. Dari sini paham? Ada yang bingung? Paham? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Jika saat setimbang 0,1. Nah, berapa R-nya? Jadi gini. Kalau kasusnya seperti ini, kalau yang produk itu artinya ditambah. Yang produk kan yang ini kan, saya bagi. Yang produk ini artinya ditambah. 0 ditambah berapa? Hasilnya 0,1. Maka ya pasti ditambah dengan 0,1. Seperti itu. 0,1. Oke, selesai ya. Lanjut. Sekarang,
Kalau di reaktan itu artinya dikurangi. Seperti itu. Nah, nilai R-nya dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, karena di sini PCl5 koefisiennya 1, dan di sini 1, di sini juga 1, maka nilainya itu juga sama. Di sini 0,1, di sini juga 0,1. Ustadz, kalau misalkan di sini nilainya 2 bagaimana? Ya, tinggal kalikan aja. 0,1 dikali 2, maka 0,2 seperti itu. Nah, gitu ya. Mol, ini mol. Iya. Tadi untuk reaktan dikurangi 0,4 dikurangi 0,1 maka 0,3. Ini juga 0,3. Nah. Ustadz, ini kan KP. KP itu kan harus pakai ATM, tapi di sini mol. Bagaimana? Tenang. Semua pasti ada solusinya. Yang nggak ada solusinya itu masalah kehidupan. Harus banyak berdoa sama Allah biar tahu petunjuknya. Kalau masalah sains ini ada petunjuknya. Nah, yang pertama rumusnya itu kalau diketahuinya mol maka P. Mencari rumusnya itu adalah misalkan saya pakai langsung aja ya. Mencari tekanan di PCl3 maka rumusnya adalah mol PCl3 dibagi dengan mol total dikali dengan tekanan total. Nah, mol PCl3 saat setimbang berapa? 0,3. Maka kita masukkan 0,3 mol. Dibagi dengan mol total 0,3 ditambah 0,3 ditambah 0,1 itu 0,7. P totalnya 7 atm. Coret, coret. Eh 0,7. Saya kok tiba-tiba ngeblank. Boleh dicoret, Tat? Bisa sih. Hasilnya 0,1 Bisa ya? jadi 0,1. 0,1 kan? Kok ngeblank ternyata. Oh, Ini ya 0,1. Kalau nggak mau pakai kalkulator gini bisa, misalkan gini. Yang 3 satunya kali yang 10. 0,1. Yang sini kan ya, yang sini ya. Saya lupa ya. Ini aja wes. 0,3 dibagi 0,1. Oh gitu ya. Jadinya ya. 3. Nah, 0,1 gini ya. Sorry. Ya. Oke, ini hasilnya 3 ya, hasilnya 3. Atau kalian bisa cari gini. Saya rubah sih, biasanya saya rubah. Nah, jadi kan ini coret, hilang kan? Jadi Coret, hasilnya 3 atm. Nah, gitu. Sekarang kita cari yang P-nya PCl5. PCl5 maka 0,1 per 0,7 dikali 7. Maka kita coret, di sini kan 0,1. Maka hasilnya 1. Terus PCl2 maka sama kan ya? Oh sorry, bener nggak ya? Oh ya bener. PCl5 di sini 0,1 betul. Di sini 0,3 per 0,7 dikali 7 coret 0,1 sama dengan 3 atm. Oke. Bagaimana cara mengecek jawabanmu ini benar? Caranya gini. Kamu jumlahkan 3 tambah 3 1. 3 tambah 3 6 tambah 1 7. Nah, totalnya ada 7 atm. Sedangkan P total ada 7 atm. Jadi kalau penambahan semuanya ini kamu sama seperti P total, maka langkah selanjutnya bisa maka jawabanmu pasti akan betul seperti itu. Oke. Saya lanjutkan. Gak cukup. Kita di screenshot ya. udah Ustaz. Udah ya. Saya hapus yang sebelah sini. Nanti. Nah, sekarang bagaimana mencari nilai KP-nya? Nah, untuk mencari derajat saya bagi dulu. Yang dicari KP ya. Jadi kita masukkan KP sama dengan karena semua di sini fasenya gas dan gas,
maka kita bisa masukkan PCl5 per, sebenarnya ini pakai yang itu ya, yang P yang tadi itu, tapi pakai ini nggak apa-apa sih. Terus PCl3 di sini Cl2, Cl2. Ini nggak ada koefisiennya ya, koefisiennya satu semua. Maka hasilnya tekanan PCl5 di sini berapa? 1 kan? Jadi 1 per, di sini PCl3 itu 3 atm, di sini juga 3 atm. 3 kali 3 sama dengan 1/9. Selesai. Kp-nya itu. Untuk derajat disosiasinya berapa? Kamu lihat. Tadi kan derajat disosiasi itu kan mol di R dibagi dengan mol yang ada di mula-mula. Misalkan saya mencari derajat disosiasinya untuk PCl3 misalkan. Nah, sehingga nanti kita masukkan 0,4 dibagi. Oke, sorry. Tadi rumusnya itu R dibagi dengan mula-mula. Maka 0,1 dibagi dengan 0,4. Maka jawabannya menjadi 1/4. Itu derajat disosiasi untuk PCl3. Nah, gitu ya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, ada siapa ya? Nopal, Irfan. Ini Derajat Lutfa, disosiasinya itu cuma PCl3, Ustaz. apa? Apa? Kenapa PCl3? Kenapa? Derajat disosiasinya yang diminta cuma PCl3, Ustaz. Enggak sih. Sebenarnya derajat disosiasi itu kan kamu lihat di sini kan. Di reaktan ini kan ada 2 kan. Ada 2 kan, Iya. yakni PCl3 sama Cl2. Saya cuma pakai permisalan, misalkan yang dicari itu derajat disosiasinya PCl3. Seperti itu. Kalau kamu pengen mencari derajat disosiasinya Cl2, ya hasilnya nanti ya 1/4 juga. Gitu sih. Jadi derajat disosiasi ini tergantung jumlah yang ada di reaktan. Kalau di reaktan ada 2 ya ada 2 derajat disosiasi seperti itu. Gitu sih. Tapi biasanya nilai derajat disosiasi, misalkan ada 2 ya, itu sama semuanya gitu. Contohnya kayak PCl3 sama Cl2. PCl3 kan dapatnya 1/4. Cl2 juga dapatnya 1/4. Jadi derajat disosiasi itu pasti sama. Gitu. Tidak akan berbeda. Oke, ada yang tanyakan lagi, Pak? Desvita udah screenshot. Oke ya, lanjut ya. Nggak kerasa cepat ini. Oke, Desvita sudah ya? Sudah. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara KC dan KP? Jadi hubungan antara KC dan KP ini adik kandung, bukan adik tiri. Lanjut. Nah, hubungan KP atau KC itu rumusnya gini. KP itu sama dengan KC dikali dengan RT, bukan rumah tangga, tapi RT itu nanti ada R ini tetapan gas ideal, T ini suhu. Terus di sini ada selisih koefisien. Nah, ini rumusnya. Jadi R itu adalah tetapan gas ideal. Di mana karena tetapan nilainya pasti sama 0,082 liter titik atm mol min K min. Kalau T ini suhu, terus kalau delta N ini adalah selisih koefisien. Jadi contohnya koefisien reaktan dikurangi dengan koefisien produk
Gitu. Oke, screenshot. Sudah ya, Deswita? Sudah, Ustadz. Lanjut. Sekarang bagaimana contoh soalnya? Tentukan nilai KC dari hasil KP dari contoh soal nomor 2. Tadi kan nilai hasil KP itu kan 1/9. Terus persamaan reaksinya itu kan tadi PCl3 ditambah dengan Cl2 menghasilkan PCl5 gas. Oke. Rumusnya kan gini, KP sama dengan KC kali R kali T selisih koefisien. Kita masukkan KP-nya dapatnya 1/9. KC yang kita cari, R-nya itu 0,082 dikali dengan T-nya ini, suhunya belum ya. Misalkan suhunya dari 40, suhunya 40 derajat Celcius. Oh jangan wis. Enaknya 27 derajat Celcius. Karena tadi R itu kan liter titik ATM mol Kelvin, maka suhunya kita jadikan Kelvin ditambah dengan 273 300. Nah, maka dikali dengan 300 Kelvin dikali dengan selisihnya. Di sini koefisiennya 1, di sini 1, di sini juga 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Dikurangi 1. 2 dikurangi